Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai program Smart Farming yang kita buat menggunakan Laravel. Smart Farming AI adalah aplikasi web berbasis Laravel yang menggabungkan AI dan logika sistem pakar untuk memberi rekomendasi pertanian. Mulai dari pemilihan tanaman, penjadwalan taman, hingga riwayat konsultasi yang bisa disimpan. Pengguna akan menginput data seperti suhu, kelembapan, jenis tanah, dan curah hujan. Sistem akan memproses menggunakan logika Fuzzy dan merekomendasi tanaman terbaik berdasarkan kondisi tersebut. Seperti contohnya ini, suhunya 30, kelembapannya 80, tanahnya lempung, dan curah hujannya 200. Maka suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan 800, jenis tanah lempung, curah hujannya 200, itu tanaman yang cocok itu tomat, cabai, dan kangkung. Lalu yang kedua yaitu ada fitur tanaman populer. Fitur AI yang digunakan dalam sistem ini menggunakan metode naive Bayes classifier, yaitu salah satu teknik dalam machine learning berbasis probabilitas. Dengan pendekatan ini, sistem mampu menganalisa data lingkungan dari user, membandingkan dengan data pelatihan, dan memberikan tanaman terbaik secara otomatis. Lah, cara kerjanya yaitu di dalam fitur ini terdapat inputan untuk lokasi tanam, intensitas cahaya, dan juga tanaman, tujuan penanamannya. Misalnya di sini saya masukkan outdoor, intensitas cahayanya yaitu sedang, tujuan penanamannya tanaman obat. Lalu ketika dicari rekomendasi, maka akan muncul tanaman krisan yang cocok dengan inputan yang kita masukkan. Ini bisa dinavigasikan ke Google dengan cara klik kunjungi sumber. Nah, ini langsung muncul sumbernya seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada fitur info cuaca. Fitur ini sangat penting karena mengarahkan pengguna ke situs BMKG yang terpercaya. Tujuannya agar petani bisa mengambil keputusan berdasarkan perkiraan cuaca terkini. Seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Di sini ada public function form. Ini merupakan codingan untuk menampilkan form input ke pengguna di mana mereka bisa memilih lokasi, cahaya, dan juga tujuan penanamannya. Pada bagian ini kita memetakan data ke dalam struktur per kelas tanaman dan menghitung beberapa kali masing-masing kategori muncul seperti jumlah totalnya, lokasi, cahaya, dan juga tujuannya. Ini disebut sebagai likelihood. Lalu di sini ada codingan untuk menghitung total data, yaitu code data training. Lalu di sini ada codingan untuk menghitung probabilitas tiap tanaman. Di sini sistem memprediksi tanaman mana yang memungkinkan berdasarkan kecocokan dari input user. Setelah codingan dicocokkan, maka akan mengambil tanaman dengan probabilitas yang paling tinggi. Dan yang terakhir yaitu ini merupakan deskripsi tanaman dari data kita. Sekian penjelasan mengenai codingannya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke jadwal tanam. Nah, di fitur ini pengguna cukup pilih jenis tanaman, lokasi, dan bulan. Kita coba demokan. Kita pilih jagung dan misalkan lokasinya di wilayah Bandung pada bulan Juli. Kita cek jadwalnya. Nah, setelah input, sistem akan memberikan waktu tanam yang ideal, estimasi waktu panen, dan saran tambahan berdasarkan musim. Sekarang kita kembali ke dashboard. Oke, sekarang kita akan menjelaskan isi coding dari jadwal tanam. Yang pertama ada di function index. Ini berfungsi untuk menampilkan form awal, mulai dari jadwal tanam, input tanaman, lokasi, bulan, curah hujan, dan suhu. Kemudian, ada di bagian method. Ini adalah bagian input. Fungsinya untuk mengambil data dari form, yang utamanya untuk fuzzy logic itu ada curah hujan dan suhu.
Kemudian masuk ke fazifikasi, ini untuk menghitung derajat keanggotaan fusi. Misalkan, kalau misalkan curah hujannya 240, artinya dia sedang atau tinggi, seperti itu. Kemudian ada aturan fazi. Ini berfungsi untuk menentukan kekuatan aturan fazi dengan mengambil min di antara dua derajat keanggotaan. Contohnya, kalau hujan tinggi dan suhu dingin, artinya itu musim hujan. Sekarang ada defazifikasi. Ini itu fungsinya untuk mengurutkan hasil rule, lalu ambil musim dengan nilai tertinggi. Contohnya musim peralihan. Dia ada 0,7, berarti ini musim yang dominan. Kemudian ada rekomendasi berdasarkan musim. Fungsi ini menentukan sasaran bertani sesuai hasil dari musim fazi. Kemudian ada return view. Ini berfungsi untuk mengirim semua data, termasuk musim dan rekomendasi ke tampilan untuk ditampilkan kepada user. Kemudian ada membership. Ini berfungsi untuk menghitung nilai fazi berdasarkan bentuk grafik. Misal kalau linear turun berarti grafiknya dari 1 ke 0. Kalau linear naik berarti dari grafik 0 ke grafik 1. Kalau segitiga dia grafik naik lalu turun. Jadi alur sistemnya adalah input data, fazifikasi, aturan defazifikasi, output musim, dan saran. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan ke riwayat konsultasi. Sebetulnya ini nggak ada unsur dari AI-nya, cuman ini adalah sebagai tambahan aja. Ya buat record aja dari si input di konsultasi lahan. Jadi setiap kita input di sini, riwayatnya akan muncul di konsultasi, riwayat konsultasi. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ingin mengingat apa aja yang pernah kita konsultasikan, kita tinggal lihat di konsultasi riwayat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.